Halo, apa kabar teman-temanku semua? Doa Papa Angga, semoga teman-teman selalu sehat ya. Kali ini Papa Angga mau ajak teman-teman semua untuk berkeliling di Banda Neira, Maluku Tengah. Sejak abad ke-15, Banda Neira dikenal sebagai penghasil pala terbaik di dunia. Informasi ataupun sejarah mengenai kedatangan bangsa Portugis hingga Belanda bisa teman-teman dapatkan di sini, di Rumah Budaya Banda Neira. Di rumah yang dibangun oleh budayawan Des Alwi ini, banyak sekali peninggalan-peninggalan kolonialisme Belanda di Kepulauan Banda. Lukisan ini menggambarkan petinggi VOC JP Kuhn membantai para tokoh di Banda. Mereka dipenggal di Benteng Nassau. Dari situ 14.000 masyarakat Banda dimusnahkan. Awal petaka di tanah Banda. Petikan kalimat "jangan mati dulu sebelum ke Banda Neira" akan mengantarkan kita ke sebuah rumah persis di samping Rumah Budaya Banda Neira. Ini adalah rumah pengasingan Bung Syahrir selama di Banda. Sebagai bangunan cagar budaya, keaslian bentuk bangunan ini tetap terpelihara. Di dalam kita bisa melihat sejumlah peninggalan Bung Syahrir selama di Neira. Ini adalah gramofon tua milik Bung Syahrir. 6 tahun diasingkan sebagai tahanan politik oleh Belanda, Bung Syahrir membangun kekuatan pemuda-pemuda di Banda. Pahlawan berjuluk Bung Kecil ini mendirikan Persatuan Banda Muda. Cara berkeliling di Pulau Neira memang paling asik dengan jalan kaki. Ya, karena memang tidak ada angkot di sini. Banda Neira setidaknya telah dijamah 3 bangsa Eropa, Portugis, Belanda, hingga Inggris. Ini adalah rumah bekas tinggalnya Christopher Cole di Pulau Neira. Dia adalah perwira Inggris yang memimpin pertempuran antara Belanda dengan Inggris pada tahun 1810. Kalau yang teman-teman lihat ini adalah gereja VOC. Gereja ini dibangun pada tahun 1873. Kita bergeser beberapa puluh meter saja dari gereja tadi. Ini adalah rumah pengasingan Bung Hatta selama di Banda Neira. 6 tahun Bung Hatta berada di rumah ini sebagai tahanan politik, hingga akhirnya dipulangkan oleh Jepang pada 1942. Assalamualaikum, kita masuk dari pintu utama. Di sisi kiri ada ruangan tamu. Meja jati, kayu jati dengan anyaman rotan ada di sini. Kalau di sisi kanan teman-teman akan melihat ruangan kerja Bung Hatta.
Ya, Bung Hatta selama di Banda Neira bergelut di dunia jurnalistik. Dia menjadi wartawan untuk koran Hindia Belanda. Nah, kalau ini ruang belajarnya, bukan ruang belajar, ini ruang kerjanya Bung Hatta selama di Banda Neira. Ini ada mesin tik andalannya Bung Hatta saat di Banda buat menulis perjalanan dia selama di pengasingan. Nah, satu cerita menarik soal mesin ketik ini, dulu pada saat Bung Hatta mau dijemput oleh Jepang di tahun 1942, ternyata pesawatnya kelebihan muatan. Kemudian Bung Hatta diminta sama pilot Jepangnya buat nurunin dong bawaannya, kemudian dikorbankanlah mesin tiknya. Kemudian ternyata pilotnya bilang ini masih berat, dan akhirnya Bung Hatta merelakan 2 peti buku-bukunya untuk dititipkan di Banda Neira. Salah satunya juga dititipkan kepada Des Alwi yang kemudian menjadi tokoh dan sejarawan di Kepulauan Banda. Sekarang kita masuk ke area belakang rumah pengasingan Bung Hatta. Di area belakang ini teman-teman bakal ngelihat lahan yang begitu luas, ada sumur, ada juga tempat tidurnya Bung Hatta. Di balik lampu putih inilah Bung Hatta menghabiskan malam-malam di Banda Neira. Jadi di depan kamar Bung Hatta ini ada ruang belajar untuk anak-anak Banda Neira. Gitu ya. Jadi Bung Hatta sore hari itu mengajar anak-anak di Banda Neira tentang keindonesiaan dan tentang Nusantara. Dari rumah pengasingan Bung Hatta tadi, kita tinggal lurus aja ke daerah selatan ini di kawasan pesisir. Kita akan bertemu peninggalan tua juga, yaitu tempat pusat pemerintahan VOC di Kepulauan Banda. Bangunan ini dikenal dengan nama Istana Mini VOC, berada di sisi selatan Pulau Neira. Dinamakan Istana Mini VOC karena bentuknya yang mirip dengan Istana Kepresidenan yang ada di Jakarta. Di Istana Mini VOC ini pernah ada gubernur jenderal yang bunuh diri karena dia merasa kesepian di Kepulauan Banda Neira. Charles Rampley. Di tahun 1832, dia bunuh diri di sebuah lampu gantung setelah dia menulis kesedihannya di sebuah kaca di Istana Mini VOC. Dia tulis kesedihannya itu dengan cincin permata yang ia gunakan. Ada nuansa berbeda kalau kita ke bagian belakang Istana Mini VOC. Jadi ini adalah tempat yang diyakini sebagai rumah tinggal beberapa pekerja-pekerja Istana Mini VOC. Jadi beginilah bangunannya ya. Los memanjang, kemudian atap kayu dan juga jendela kayu. Jadi suasananya rada spooky, rada gelap. Juga nggak ada penerangan di sini ya. Entah bagaimana ceritanya kalau malam hari. Istana Mini VOC ini dibangun tahun 1622. Jadi sesuai dengan gaya arsitekturnya, ini sangat neoklasik ya. Artinya ini adalah arsitektur yang berkembang memang di abad ke-17. Jadi identik dengan pilar-pilar besar atau dengan kolom doria. Ya karena fasad ini terinspirasi dari hasil ekskavasi besar-besaran yang terjadi di era Yunani kuno. Hari ini cuaca lebih cerah dibandingkan kemarin yang seharian hujan di Pulau Neira. Kali ini kita akan napak tilas perjalanan bangsa Belanda pertama kali tiba di Pulau Neira pada tahun 1599. Jadi kita menyusuri pasar Banda Neira, tempat aktivitas dagang di sini. Kita menuju ke sebuah pelabuhan lama, tempat pertama kali
kapal-kapal Belanda melempar jangkar. Pelabuhan Tita Lama diyakini merupakan titik pertama kali Belanda merapat di Pulau Neira pada tahun 1599. Kalau pulau yang teman-teman lihat di depan ini adalah Pulau Banda Besar. Dulu dikenal dengan nama Lontor. Jadi di pulau itulah begitu banyak pala dan rempah-rempah lainnya tumbuh subur di sana. Dari Pelabuhan Tita Lama ini kalau kita tarik garis lurus kita akan menuju sebuah benteng paling tua di Kepulauan Banda. Benteng Nassau. Benteng tertua di Kepulauan Banda ini dibangun pada tahun 1607 oleh bangsa Belanda. Sebelumnya, ini adalah fondasi benteng yang dibangun oleh Portugis. Ya, bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang mendarat di Kepulauan Banda pada tahun 1511. Sejak kedatangan Belanda dengan pengerahan armada militer, bangsa Portugis kemudian menyingkir dari Pulau Banda. Dari situlah monopoli rempah mulai dilakukan. Benteng Nassau ini menjadi saksi bisu bagaimana Belanda melakukan monopoli dengan sangat kejam. Sebanyak 40 tokoh atau yang di sana dikenal dengan orang kaya Banda dipenggal oleh samurai sewaan Belanda. Ini adalah sumur tua tempat lokasi pembantaian itu terjadi. Belanda juga melakukan pembantaian terhadap 14.000 masyarakat Banda. Sejarah mencatat pembantaian itu membuat Banda hanya dihuni sebanyak 1.000 orang. Belanda kemudian mendatangkan belasan ribu budak dari daerah Jawa, Sumatera hingga Sulawesi untuk bekerja di perkebunan pala yang mereka kelola. Tak jauh dari Benteng Nassau tadi, kita menanjak bukit untuk mengunjungi Benteng Belgika. Benteng Belgika ini dibangun pada tahun 1611 atau 3 tahun setelah pembangunan Benteng Nassau. Berada di ketinggian, Benteng Belgika ini menjadi menara pantau semua gerak-gerik kapal pengangkut rempah di Kepulauan Banda. Bentuknya yang segi 5 juga membuat benteng ini dikenal sebagai Pentagonnya Indonesia. Sebagai benteng pertahanan, Benteng Belgika ini mampu menampung sebanyak 400 prajurit Belanda. Prajurit itu disiapkan Belanda untuk mengantisipasi serangan Inggris. Sekarang kita walking tour lagi di Benteng Belgika. Jadi teman-teman, ini posisinya kita ada di tingkat pertama Benteng Belgika. Jadi Benteng Belgika ini sudah dibuka sebagai destinasi wisata. Jadi teman-teman cukup bayar 20.000, teman-teman bisa berkeliling di benteng paling megah di Pulau Neira ini. Sekarang kita masuk ke bagian dalam Benteng Belgika ini ya teman-teman. Kita masuk lewat salah satu pintu. Kemudian kalau kita lihat kelilingnya, ini adalah ruangan-ruangan atau kamar-kamar yang biasanya digunakan para prajurit. Dari sini kita bisa langsung naik ke atas melalui salah satu pintu yang ada di situ untuk masuk ke tingkat kedua di Benteng Belgika. Nah, dari sini mulai berasa deh ketinggiannya. Ini juga bisa kelihatan bahwa benteng ini berbentuk segi 5. Pokoknya teman-teman wajib mampir ke Benteng Belgika kalau lagi di Banda Neira. Jadi Benteng Belgika ini selain view-nya yang indah, merupakan benteng yang satu-satunya masih utuh kondisinya dibandingkan benteng-benteng lain di Pulau Neira. Dari Pelabuhan Tita Baru itu, kapal ini akan mengantarkan kita ke Pulau Banda Besar. Jadi teman-teman dengan hanya membayar 5.000 sebagai ongkosnya, teman-teman bisa menyeberang ke Pulau Banda Besar. Pulau Banda Besar merupakan pulau yang terbesar tentunya di Kepulauan Banda. Kalau luas Pulau Neira itu hanya 3 km persegi, maka Pulau Banda Besar ini memiliki luas hingga 26 km persegi.
Hingga abad ke-19, Pulau Banda Besar atau yang dulu dikenal dengan nama Lontor ini memiliki sebanyak 34 perkebunan pala. Jadi Belanda membagi 34 bidang perkebunan yang mereka sebut sebagai perek. Kemudian para penjaganya itu atau penanggung jawabnya disebut sebagai perkenir. Nah, kita akan mengunjungi salah satu perek yang tersisa yang dikelola oleh seorang keturunan perkenir. Teman-teman, kita sudah sampai di perkebunan pala tertua yang ada di Pulau Banda Besar. Tuan tanah dari perkebunan pala ini, teman-teman, adalah keluarga Van den Broeke. Jadi dulu Paulus Van den Broeke pada tahun 1621 ditugaskan Belanda untuk mengelola perkebunan pala yang ada di sini. Ini adalah generasi ke-13 dari keluarga Van den Broeke, namanya Pongki Van den Broeke. Dari total 140 hektar yang dulu pernah diberikan Belanda kepada nenek moyangnya, Pongki kini hanya disisakan 12,5 hektar perkebunan pala. Sisanya sudah menjadi aset milik pemerintah. Yang teman-teman lihat ini adalah gai-gai. Dia adalah alat petik tradisional milik masyarakat Banda untuk memetik buah pala. Jadi buah pala yang matang wajib dipetik pantang jatuh ke tanah. Itu udah tradisi dari zaman Belanda. Ya, jadi teman-teman, ini adalah benteng peninggalan Belanda yang juga ada di Kepulauan Banda, tepatnya di Pulau Banda Besar atau dulu namanya Lontoir. Jadi beda seperti benteng Belgika. Di sini kurang terawat ya, sudah banyak rumput liar, juga pohon-pohon dan juga banyak bangunan-bangunan struktur bangunan yang udah kemakan usia tanpa perawatan. Nanti kita lihat bagaimana sih secara keseluruhan benteng ini berdiri. Benteng Hollandia ini berperan untuk memantau langsung lalu lintas di antara Pulau Banda Besar dan Gunung Api.
Nah sobatku, ini dia Bandara Banda Neira. Dari sini Papa akan kembali ke Jakarta melalui Ambon. Ya, itulah cerita Papa Angga selama di Banda Neira, sebuah daerah tempat Nusantara berawal ketika Belanda mencium aroma rempah, pala, dan cengkeh di sini. Kita mulai dari rumah budaya, rumah pengasingan Bung Hatta, terus kemudian rumah pengasingan Bung Syahrir, benteng-benteng, ada benteng Belgika, benteng Nassau, sampai benteng Hollandia. Bagaimana dulu kolonialisme menjaga betul-betul Banda Neira dari eksploitasi negara-negara asing, mulai dari Portugis menjaga dari Belanda, Belanda menjaga dari Inggris, sampai Nusantara tercipta dari timur Indonesia di Kepulauan Banda. Pulang dulu naik Sam Air yang jadwalnya dari Ambon ke Banda Neira cuma 2 kali dalam seminggu. Yuk, dadah.